Hah, akhirnya kuliahku di semester kedua di Cardiff University ini udah selesai. Udah selesai juga ujiannya. Nah, kali ini kita akan ngelanjutin videoku yang udah ada di semester 1 kemarin, yang ini. Nah, di video kali ini kita akan mereview kuliah dan soal ujianku yang ada di semester kedua kemarin ini. Yang ini adalah semester terakhir kuliahku. Oke, kita akan mulai dari yang umumnya dulu ya teman-teman. Jadi untuk semester kedua kemarin ini itu aku ada satu mata kuliah wajib. Yang ini jadi persiapan untuk riset. Selain itu aku juga ada 4 mata kuliah pilihan. Ada Theoretical Physics, Physics and Reality, General Relativity and Gravitational Wave, dan Commercializing Innovation. Nah, ini adalah semester terakhirku kuliah di kelas. Karena habis ini aku udah nggak ada kuliah di kelas lagi. Kegiatannya nanti di semester berikutnya adalah full research project, penelitian. Yang ini penelitiannya udah sempet aku singgung juga, yaitu tentang modeling supernova. Secara umum reviewku untuk kuliah di semester kedua ini adalah pusing teman-teman. Beneran pusing deh, karena gimana ya, bisa dibilang materinya itu udah tingkat lanjut banget gitu loh. Yang diibaratkan kita ngetik topiknya di Google, itu Google masih kesulitan jawab gitu loh. Nanti akan aku jelasin lagi lebih detail di belakang. Tapi yang aku suka dari pelajaran di sini, juga pelajaran dari awal, nggak cuma di semester ini, itu adalah bahwa materi kuliahnya itu benar-benar terstruktur. Jadi kalau misalkan dikelompokkan gitu ya, semester 1 itu adalah dia jadi semacam perkenalan. Semester kedua dia adalah jadi pendalaman. Dan yang semester 3 besok ini yang ke depan, ini adalah prakteknya di research project. Jadi enak gitu loh persiapannya. Ibaratnya di setiap semester kita itu udah nyicil persiapan untuk semester berikutnya gitu loh. Aku sendiri juga melakukannya, jadi aku udah nyicil persiapan untuk semester 3 besok itu udah mulai dari sekarang, udah curi start dari sekarang. Jadinya nanti ketika mulai udah lebih siap dan nggak kaget gitu loh. Dan menurutku metode yang seperti ini itu juga bagus banget kalau diterapin di teman-teman semua. Apalagi ini sekarang momennya adalah lagi momen-momen deket kenaikan kelas. Jadi ini adalah waktu yang pas untuk ganti cara belajar dan curi start persiapan dari sekarang. Nah, persiapannya gimana caranya? Tentu aja ini adalah dengan Zenius. Oke. Di Zenius ini ada materi sekolah yang lengkap dan ada live kelasnya juga. Yang ini itu cocok dipakai untuk semuanya. Termasuk mungkin untuk teman-teman yang kemarin masih kurang semangat belajarnya, itu bisa coba pakai Zenius. Atau mungkin untuk teman-teman yang pengen jadi lebih baik lagi di kelas berikutnya. Di Zenius pembelajarannya itu bisa lebih efektif karena tutornya memberikan materi itu mulai dari yang fundamental, mulai dari yang penting-pentingnya. Yang mana kalau yang penting-penting ini udah paham, ini tuh ibaratnya jadi fondasi gitu loh. Yang dengan ini materi-materi yang lainnya ini jadi gampang banget untuk dipahami. Begitu. Ditambah lagi Zenius ini juga lagi ada promo yang murah banget, mulai dari 199.000 untuk setahun. Yang ini udah bisa akses paket premium dan live kelasnya juga. Sama ada tambahan diskon untuk yang akses dari web atau mobile web ketika masukin kode promo ini. Jadi ya, download aja aplikasinya dan ganti cara belajar bareng Zenius. Oke, kita lanjut untuk detail materi kuliahku. Yang pertama ini adalah Theoretical Physics. Nah, ini sebenarnya dari namanya udah cukup jelas ya, ini adalah fisika teori. Jadi ini adalah pendekatan fisika di mana kita pakai teori yang paling mendasarnya, yang paling fundamental, yaitu pakai prinsip action dan simetri gitu, aksi dan simetri. Yang mana dari kedua prinsip ini itu tuh kita bisa merumuskan hampir semua hukum-hukum fisika, mulai dari mekanika, listrik, kuantum itu bisa dirumuskan dari action dan simetri ini gitu. Nah, untuk soal ujiannya kemarin itu ini
Soalnya ini untuk soal yang pertama, ini sebenarnya soalnya itu simple-simple kok teman-teman. Yang susah itu jawabnya ya. Misalnya, oke, untuk yang pertama ini, soal pertama, ini masih simple. Jadi di sini ada sebuah batang gitu ya. Batang, terus di sini ada cincin yang bisa gerak bebas kanan kiri. Terus di cincinnya ini diikat sebuah bandul. Nah, bandulnya ini kemudian digerakin, diayunin. Dan pertanyaannya dari sini nanti, ini gerakan cincinnya ini nanti kayak gimana sih? Karena pasti ketika bandulnya berayun, ini kan dia gerak geser-geser kan. Nah, ini geraknya seperti apa? Termasuk juga gerakan bandulnya ini nanti kayak gimana. Ini sebenarnya soal simpel sih. Untuk yang soal kedua, ini rada susah untuk dijelasin. Jadi ini adalah bahas untuk harmonic osilator. Terus yang ketiga, kayaknya ini makin ke bawah soalnya makin susah dijelasin deh. Ini adalah tentang elektrodinamika. Dan seperti kita lihat, masing-masing soal itu anaknya banyak ya. Ini ABC, ini lagi ABC, ini lagi yang keempat ABC lagi. Yang kelima ini non-relativistic quantum particle. Terus ada lagi di sini adalah grup teori ini nanti. Dan ya, itu adalah soal untuk fisika teori. Kemudian yang selanjutnya ini aku ada pelajaran physics and reality. Fisika dan realita. Nah, jadi ini tuh sebenarnya adalah sebuah mata kuliah, mata pelajaran yang lebih ke arah filosofis gitu loh, kayak filsafat gitu loh. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tapi dengan pendekatan fisika. Dunia itu bekerjanya kayak gimana sih? Dunia itu sebenarnya kayak gimana sih? Nyata nggak sih? Kita itu nyata nggak sih? Kayak gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dijawab dengan sudut pandang fisika. Termasuk juga konteksnya yang kemarin sempat aku singgung di video multiverse. Itu juga adalah salah satu bahasan yang ada di kuliah ini gitu loh. Multiverse itu nyata nggak sih? Kayak gitu-gitu loh. Nah, untuk ujiannya, untuk mata kuliah ini, itu kemarin offline teman-teman. Jadi aku nggak dapet copy soalnya. Tapi aku masih ingat cukup detail soalnya itu topiknya apa aja. Jadi soalnya adalah mulai dari space and space-time, time and its arrow, quantum reality, dan theory of everything. Secara pribadi menurutku mata pelajaran ini itu susah karena ini lebih ke arah filsafat yang kadang pendapatnya bulet-bulet gitu loh, nggak ada ujungnya. Kemudian kita lanjut untuk yang general relativity and gravitational wave. Ini adalah mata kuliah yang membahas tentang relativitas umum, fisika yang besar-besar gitu, dan juga gelombang gravitasi. Untuk ujiannya ini cukup enak teman-teman. Jadi soalnya ada 3. Tapi kita cuman diminta untuk milih untuk jawab 2 soal aja. Jadi enak gitu loh, cuman 2 soal. Walaupun kemudian ketika dibuka soalnya seperti biasa, masing-masing soalnya itu nanti dia beranak gitu loh. Jadi 4, jadi 5 gitu loh. Untuk yang pertama ini membahas tentang metric transformation. Terus nanti ke gravitational wave kayak gini. Terus yang ini adalah tentang geodesic equation. Nah loh, ini dia beranak kan, Jadi ini geodesic equation lah pembahasannya. Sama ini juga ada Einstein equation. Einstein equation yang general relativity ya, bukan yang E sama dengan MC kuadrat. Ini yang general relativity ini susah ini. Terus juga di sini ada yang soalnya ini adalah tentang sistem bintang biner. Jadi 2 buah bintang yang saling memutar satu sama lain, terus saling mendekat sampai akhirnya mereka nanti tabrakan dan menghasilkan gelombang gravitasi begitu.
Itu kayak gitu. Ini kita diminta memperkirakan lah nanti hasilnya seperti apa. Gitu sih, nggak banyak yang bisa aku jelaskan, aku sendiri juga bingung ya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah mata kuliah Commercializing Innovation, alias komersialisasi inovasi. Tentang gimana caranya kita mengubah inovasi itu untuk menjadi produk bisnis komersial. Ini tuh nggak ada ujian, tapi dari awal masuk kelasnya kita udah langsung dibagi ke beberapa kelompok gitu ya, sesuai keahlian. Dan kita itu tugasnya kayak bikin perusahaan gitu loh. Ya sebenarnya simpel aja, ini adalah mata kuliah kewirausahaan, tapi produknya adalah produk inovasi teknologi. Sesimpel itu sebenarnya. Kemarin produk yang dipresentasiin sama grupku itu adalah tentang solar panel yang juga bisa dapat energi dari tetesan hujan. Ya ini sebenarnya nggak beneran dibikin sih. Cuman di situ kita harus menjelaskan secara detail dasar teknologinya sama juga dari sisi bisnisnya gitu. Kita kayak bikin ya bisnis plan yang detail gitulah secara umumnya. Sebenarnya masih ada satu lagi ya, Advanced Technique in Study and Research Skill. Ini yang mata kuliah yang wajib itu teman-teman. Yang ini juga adalah mata kuliah yang bikin profesor di kampusku akhirnya tahu channel YouTubeku gitu loh. Cuman itu cerita di waktu lain aja, nanti aku ceritain lah kapan-kapan. Demikian untuk video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.